Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Rabu 16 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko dan Slovenia telah tiba di Kiev sebagai bentuk solidaritas terhadap Ukraina yang tengah menghadapi invasi Rusia. Di Indonesia, pemerintah memutuskan mensubsidi harga minyak goreng curah, sementara minyak goreng kemasan dikembalikan ke harga pasar. Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah Rp14.000 per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Dan ribuan orang di Idlib, kawasan di Suriah yang dikuasai oleh pemberontak, menggelar aksi untuk menandai 11 tahun gerakan anti pemerintah. Selamat pagi pendengar, inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Polandia, Republik Ceko dan Slovenia telah tiba di Kiev sebagai bentuk solidaritas terhadap Ukraina yang tengah menghadapi invasi Rusia. 3 pemimpin Eropa yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan sejarah tengah diciptakan di Kiev yang sedang dilanda perang dan masa depan Eropa dipertaruhkan. Ia mengatakan Ukraina bisa mengandalkan bantuan dari negara-negara sahabat. Kunjungan dilakukan ketika pasukan Rusia terus melanjutkan gempuran terhadap ibu kota Ukraina. Wali kota sudah menerapkan jam malam selama 35 jam. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Pemerintah Indonesia Selasa kemarin memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar, yang berarti tidak ada lagi minyak goreng kemasan berharga murah demi mengatasi kelangkaan belakangan ini. Harga minyak goreng curah masih mendapatkan subsidi dan harganya di pasaran ditetapkan Rp14.000. Pengusaha dan pengamat menilai kebijakan itu lebih tepat, walau pemerintah tetap harus melakukan pengawasan. Selengkapnya, simak laporan wartawan BBC Indonesia, Tri Wahyuni. Hari ini Kementerian Perdagangan merilis aturan harga eceran tertinggi Rp14.000 untuk minyak curah dan mengembalikan harga minyak goreng sesuai harga pasar. Namun Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat M. Sinaga mengatakan kemungkinan itu baru terrealisasi pekan depan. Mungkin tanggal 21 akan diberlakukan dengan regulasi ini. Nah, dengan regulasi ini tanggal 21, saya yakin lapangan akan banjir. Harga premium itu mungkin di sekitar 24.800. Harga kemasan sederhana mereka berkisar di 23.000 lah. Setelah melakukan rapat terbatas tertutup, pada Selasa sore, pemerintah memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai harga pasar demi mengatasi kelangkaan yang terjadi belakangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikannya dalam konferensi pers. Pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai keputusan pemerintah mengembalikan harga minyak goreng sesuai harga pasar dan memberikan subsidi pada minyak goreng curah bisa mengurangi risiko penimbunan yang menyebabkan kelangkaan. Tapi pemerintah harus tetap melakukan pengawasan. Karena kalau tidak diperketat kontrolnya, khawatir kejadian lagi. Yang curahnya sekarang yang langka, yang ada hanya yang kemasan. Jadi artinya yang miskin bisa jadi tidak bisa kebagian lagi. Kalau menurut saya ya memang satu idealnya targeted ke golongan minyak goreng yang curah.
ya yang untuk kalangan bawah yang dijual di pasar tradisional. Yang kemasan yang dijual di pasar-pasar modern ya bisa dilepas ke harga pasaran gitu ya. Konsekuensinya ya jadi memang golongan menengah tidak dapat subsidi ya, tapi jadinya itu lebih tepat. Kelangkaan minyak goreng di pasaran terjadi sejak pemerintah memberikan subsidi, memberlakukan kebijakan minyak goreng Rp14.000 per liter pada 19 Januari lalu. Sampai Selasa, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa daerah, bahkan di Lumbung Kelapa Sawit, Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Puji, warga Pontianak, dan Sesri, warga Pekanbaru, bercerita kepada BBC Indonesia. Udah berapa hari, 3 hari dah nak dapat antrian minyak. Cari ke mitra anda, ndak ada. Kosong katanya, ke Harmonis kosong. Kemana-mana dah kosong dah, minimarket tuh. Akhirnya sekarang ya minyak yang ada lah seadanya, masak banyakkan rebusan lah. Harga minyak goreng murah tapi malah susah mendapatkannya. Di beberapa tempat banyak kosong. Memang harus berulang-ulang kali atau setiap hari mencari minyak goreng di toko. Itu pun kalau dapat belinya cuma boleh 1. Ombudsman RI menilai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng adalah disparitas harga. Para spekulan memanfaatkan disparitas harga minyak goreng di pasar tradisional yang sulit diintervensi pemerintah. Aktivitas spekulan itu juga diduga menyebabkan penyelundupan minyak goreng. Laporan Tri Wahyuni. Kita ke olahraga. Tim Indonesia yang berlaga di turnamen bulu tangkis tertua dan paling bergengsi di dunia, All England, memasang target menyabet 1 gelar juara. Sektor yang ditarget juara antara lain adalah ganda putra melalui ganda nomor 1 dan nomor 2 dunia, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, serta Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Namun, pelatih ganda putra Heri Iman Pierre Ngadi menyatakan mestinya pasangan-pasangan lain juga mestinya diberi target besar. Persiapan sih udah ya, tinggal hari hanya aja tinggal main seperti apa gitu loh. Kalau persiapan sudah cukup baik. Untuk tahun ini kan pertandingan awal ya buat Minion di All England ini. Saya sih berharap tidak hanya Minion ya, yang lain juga ada diberi tanggung jawab lah supaya jangan selalu bebannya di Minion. Ada pasangan-pasangan yang lain bisa minimal mendekati mereka. Ya kalau realistisnya memang betul Minion mungkin sama Ahsan Hendra yang realistisnya untuk ditargetin bisa final atau juara itu. All England dimulai hari ini di Birmingham hingga hari Minggu. Ikuti laporan All England di situs bbcindonesia.com dan di kanal-kanal media sosial kami. Berita selanjutnya, ribuan orang di Idlib, kawasan di Suriah yang dikuasai oleh pemberontak, menggelar aksi untuk menandai 11 tahun gerakan anti pemerintah. Para pemrotes melambaikan bendera Suriah dan spanduk, menyerukan diakhirinya rezim Presiden Assad dan pembebasan tahanan-tahanan politik. Ratusan ribu orang tewas dalam perang saudara di Suriah, sementara lebih setengah penduduk mengungsi. Presiden Assad saat ini menguasai sekitar 60% kawasan, terbantu oleh dukungan dari militer Rusia. Pendengar, ratusan orang yang berupaya menghindari pembatasan COVID, seperti wajib vaksin, berbondong-bondong pergi ke sebuah komunitas di Paraguay bernama Paradiso Verde atau Surga Hijau. Di permukiman seluas 1.600 hektar ini, para imigran dari Jerman, Austria, dan Swiss memulai kehidupan baru dengan mengatasnamakan kebebasan dan kemerdekaan dari segala macam aturan yang mereka sebut berlebihan. Tapi, kehadiran komunitas ini membuat khawatir otoritas kesehatan setempat. Kita simak laporan Queen Pasaribu untuk Majalah Udara pagi ini. Living room and kitchen. It looks beautiful. Paradiso Verde atau Surga Hijau adalah rumah baru bagi ratusan imigran dari Eropa. Mereka mulai berdatangan pada tahun 2019, namun jumlahnya membludak ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebagian besar dari pendatang ini tidak bisa berbahasa Spanyol dan menolak vaksinasi COVID-19. Berkendara sejauh ribuan kilometer atas nama kebebasan, mereka hendak memulai kehidupan baru di sebuah desa termiskin di sebelah selatan Paraguay.
Di lahan seluas 1.600 hektar ini, tempat tinggal komunitas tersebut dijuluki Surga Hijau. Tapi komunitas ini tidak sembarang mengizinkan orang luar masuk, terutama media arus utama. Sebab beberapa laporan menggambarkan mereka sebagai pengikut teori konspirasi. Itu mengapa pendiri komunitas menolak untuk diwawancara karena menganggap pemberitaan tersebut sebagai kampanye hitam. Seorang penghuni Surga Hijau, Gerhard Wichmann, nampak betah tinggal di rumah barunya. Ketika kantor berita AFP berkunjung, ia sedang bermain piano. Seperti pendatang lain di komunitas ini, perempuan 70 tahun tersebut terang-terangan menolak vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini tidak seperti vaksin lainnya. Bagi saya, vaksinasi COVID-19 adalah percobaan dengan menggunakan protein. Penolakan mereka terhadap vaksin COVID-19 didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap virus corona. Sehingga aturan penguncian atau memakai masker bahkan vaksin dianggap berlebihan. Suami Gerhard, Herbert Heinz, mengeklaim di Paraguay tidak ada kewajiban vaksin. Tidak ada wajib vaksinasi COVID-19 bagi seluruh penduduk Paraguay. Vaksinasi ditujukan hanya untuk pelancong. Jadi masalahnya bukan di kami. Pasangan ini tiba di Paraguay pada Oktober tahun 2020, jauh sebelum aturan vaksinasi COVID-19 wajib diberlakukan. Sementara Kramer yang bertanggung jawab atas klinik di Surga Hijau mengatakan corona bukanlah virus baru dan menyebutnya sebagai virus yang sengaja disebarkan. Corona bukanlah hal baru, tapi mereka berhasil mengembangkannya. Mereka membuat virus itu agar menjadi pandemi, dan kemudian membuat aturan soal penguncian dan pemakaian masker, juga hukuman bagi yang melanggar. Komunitas Surga Hijau memiliki 250 penduduk dan sanggup menampung sekitar 20.000 orang. Warga yang mendiami permukiman ini sebagian besar dari Jerman dan Austria, termasuk Amerika dan Kanada. Para penghuninya disediakan apartemen atau rumah tapak, klinik, toko kelontong, dan sekolah. Seorang penghuni pria yang tidak mau menyebutkan namanya bercerita, biaya hidup di komunitas ini agak mahal dan tidak disarankan untuk membeli barang kebutuhan di tempat lain. Tentu saja harga barang-barang di sini lebih mahal sedikit. Jika Anda bukan dari Amerika Selatan, Anda tidak akan tahu bagaimana caranya bertahan hidup di sini atau membeli barang. Ya, walaupun agak mahal, tapi di sini lain. Kalau Anda pergi sendiri keluar, akan jauh lebih mahal. Permukiman yang dihuni komunitas ini dikelola oleh perusahaan Reljuf. Direktur Reljuf, Juan Becker, mengakui mayoritas imigran yang datang ke sini menolak disuntik vaksin COVID-19. Filosofi utama Surga Hijau adalah bahwa kita memimpin sebuah jalan menuju era baru, era kebebasan mutlak tanpa pesta pora. Akan tetapi tidak semua pendatang baru puas dengan apa yang mereka temukan di Surga Hijau ini. Kejaksaan Paraguay menerima beberapa laporan tentang penipuan, kata Wali Kota Cazapa Amado Diaz Ferron. Salah satu laporan berasal dari bekas warga yang menggugat perusahaan Reljuf atas dasar penipuan. Orang itu datang ke Surga Hijau membawa uang 2,8 miliar rupiah. Tapi meski dihantui isu penipuan, Surga Hijau tetap memikat banyak pendatang. Bagaimanapun kehadiran komunitas ini mengkhawatirkan otoritas kesehatan setempat sebab keberadaan para pendatang ini bisa saja memicu gelombang baru COVID-19 setelah wilayah tersebut porak-poranda akibat pandemi. Pendengar, demikian majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Saya Queen Pasaribu undur diri. Sampai jumpa. Pendengar, perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Anda juga bisa mendengar siniar atau podcast terbaru BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi dengan episode pertama terbit hari ini.
Silakan berlangganan podcast ini yang terbit setiap Rabu 2 pekan sekali di situs BBC Indonesia, Spotify,